Hey, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Uh, ya, di hari Sabtu yang cerah ini ya, kita akan melakukan sharing session yang biasa dilakukan selama 2 kali seminggu. Dan pemateri hari ini adalah Saudara Ilham dengan materi Agile Methodology. And ya, gue rasa bisa langsung dimulai aja, Ham. Oke, thank you Bang. Oke, bentar, let me check. Oke, udah tampil semua ya untuk presentasinya. Sudah. Oke, thank you. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sharing session kali ini, gue akan membawakan materi yang namanya Agile Methodology. Oke, berikut introduction dari gue ya. Sebenarnya gue itu basicnya sistem administrator dan udah mulai berkecimpung di dunia PM ya. Mungkin kurang lebih 1 tahun ke belakang ini itu untuk product manager, tapi kalau untuk product manager ya udah dari 2017 gitu. Nah ini journey gue, pengalaman gue bisa dilihat dari awal itu sebenarnya emang berkecimpung di dunia sysadmin gitu. Oke. Nah, langsung ke materi. Jadi apa sih itu agile gitu? Mungkin untuk di kalangan programmer itu kata-kata agile itu udah familiar banget gitu. Nah, di sini gue akan jelasin kalau agile metodologi itu adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada iterasi, kolaborasi, fleksibilitas, dan respons cepat terhadap perubahan. Jadi agile itu berfokus pada pada deliver perangkat lunak dalam siklus pengembangan yang singkat. Biasanya disebut sprint atau iteration, yang biasanya berlangsung selama 1-4 minggu. Setiap siklus menghasilkan versi produk yang dapat diuji dan dievaluasi. Jadi sprint ini masuknya ke framework. Jadi agile itu ada beberapa framework, nanti gue akan jelaskan gitu. Oke. Nah, agile sendiri punya 4 pilar prinsip agile. Jadi ada 4 pilarnya nih dari prinsip-prinsip agile. Yang pertama itu ada individu dan interaksi lebih penting dibandingkan proses. Dan alat pendukung yang berarti tim akan fokus pada komunikasi yang baik, kolaborasi, dan kepercayaan antar anggota tim. Jadi di yang poin pertama ini, agile itu lebih ke berfokus pada kolaborasi sama komunikasi ya, karena di sini nggak ada yang namanya bekerja sendiri-sendiri atau silo gitu. Jadi semuanya itu berkolaborasi. Terus yang kedua ada melakukan kolaborasi dengan pelanggan lebih dari sekadar negosiasi kontrak. Dengan kata lain, tim melibatkan pelanggan secara aktif dalam seluruh siklus pengembangan, mendengarkan feedback dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, dari sini juga seandainya ada sesuatu instansi yang develop software atau aplikasi, nah pasti perusahaan itu memanfaatkan user untuk let's say jadi QA-nya lah gitu, jadi QA-nya. Jadi dari user itu akan kasih feedback kekurangannya apa dari aplikasi yang di deliver, nanti akan diperbaiki oleh software house tersebut gitu. Terus yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan dan terpaku pada rencana. Artinya tim mampu beradaptasi akan adanya perubahan kebutuhan pelanggan, pasar, atau situasi proyek dengan cepat dan efisien. Nah, jadi di Agile ini nggak ada yang namanya kita bikin kerangkanya dulu dari awal, dari nol sampai jadi, terus baru kita jual. Jadi itu kan akan makan waktu ya. Tapi kalau di Agile ini ada yang namanya MVP. Nah, dari situ kita atau software house itu akan deliver fitur yang sekiranya urgent yang dibutuhin oleh user. Nanti sisanya kita akan menyesuaikan atau akan ada perubahan sesuai sama kebutuhan user, seperti itu. Makanya di Agile ini sangat fleksibel.
gitu. Dan setiap engineer atau programmer atau stakeholder yang berhubungan dengan pengerjaan aplikasi tersebut juga harus siap untuk segala jenis perubahan gitu. Terus yang keempat, bekerja untuk membuat software dibandingkan fokus menyusun dokumentasi yang komprehensif sehingga mengurangi frustasi tim developer. Jadi di sini pilar ini mendorong tim untuk mendapatkan hasil kerja dan memperbaikinya nanti daripada menyusun dokumentasi. Jadi untuk programmer itu nggak perlu tuh nyusun dokumentasi segala macam gitu, karena itu nggak kalau di Agile ini nggak sifatnya tuh nggak urgent. Jadi yang penting kita development dulu, setelah itu baru kita buat dokumentasi gitu. Oke, terus di Agile sendiri ada 12 prinsip. Yang pertama itu memprioritaskan kepuasan pelanggan. Nah, ini maknanya memastikan bahwa kebutuhan dan ekspektasi pelanggan terpenuhi gitu. Jadi hal ini mencakup pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan ya, menerima feedback secara berkala dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memberikan nilai tambahan signifikan. Terus yang kedua ada menerima saran untuk peluang keuntungan bersaing. Jadi di sini itu tim harus terbuka terhadap saran dan masukan dan berbagi sumber, termasuk pelanggan, anggota tim dan stakeholder. Jadi saran-saran ini dapat membantu mengidentifikasikan peluang untuk meningkatkan produk, meningkatkan solusi baru, atau bahkan menciptakan keunggulan kompetitif gitu. Terus yang ketiga itu bekerja secara kolaboratif. Nah, dari sini kolaborasinya yang erat antar anggota tim ya. Jadi anggota tim itu harus mempunyai kolaborasi yang erat gitu. Seperti pengembangan kayak contohnya eh, kayak programmer, terus orang UI UX, orang PM sama stakeholder lainnya itu harus benar-benar kolaboratif gitu. Terus yang keempat ada individu yang kompeten. Maknanya tim yang sukses dalam pengembangan produk terdiri dari individu yang kompeten dalam bidang mereka masing-masing. Jadi kalau di tradisional organisasi itu biasanya strukturnya itu kayak piramid ya. Dari yang paling atas ya berarti bos, sampai yang ke bawah yang itu pekerjaannya gitu. Biasanya tuh kalau setiap ada perintah dari bos, itu pasti akan kehambat di tengah-tengah gitu. Jadi nggak langsung ke deliver ke yang actionnya nih, yang kerjanya gitu. Jadi kalau dengan Agile ini enaknya itu karena semua bukan 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 antar divisi tapi antar tim. Jadi dari semua divisi itu dikumpulin, dibikin tim, dan masing-masing individu itu mempunyai skill-skill yang mereka apa ya kompeten lah di dalam skill tersebut gitu. Jadi setiap ada perintah dari bos itu nggak pakai perantara lagi. Jadi dari bos langsung ke yang actionnya dengan kemampuan yang sudah dipilih-pilih lah gitu. Oke, terus membangun komunikasi yang efektif. Jadi prinsip Agile itu berarti komunikasinya juga harus jelas, terbuka, dan terus-menerus untuk memastikan pemahaman yang baik di antara semua anggota tim dan stakeholder. Yang keenam itu ada hasil yang optimal, yaitu tujuannya dari pengembangan produk dengan prinsip Agile, yaitu mencapai hasil yang optimal, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan memaksimalkan nilai bisnis. Dalam implementasinya, prinsip ini melibatkan fokus pada kualitas produk, pemenuhan deadline, dan pengelolaan risiko dengan baik. Oke, yang ketujuh itu mengukur setiap kemajuan. Jadi pengukuran kemajuan proyek secara teratur sangat penting dalam prinsip Agile. Biasanya prosesnya dinilai dari pemantauan KPI untuk memastikan kesesuaian proyek dengan rencana serta memungkinkan tim untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara efektif.
Terus yang ke-8, integrasi tim developer dan pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan seperti pelanggan, PM dan stakeholder lainnya itu juga harus terlibat secara aktif biar pengembangan produknya itu lebih ke sesuai sama visinya gitu. Terus yang ke-9, melihat perubahan sebagai peluang. Jadi perubahan dalam kondisi pasar atau permintaan pelanggan harus diterima dan dikelola dengan baik oleh tim. Jadi alih-alih menganggap perubahan sebagai hal yang merugikan, tim harus melihatnya sebagai peluang. Jadi kita nggak boleh melihat perubahan itu sebagai kerugian gitu. Jadi kita harus melihat perubahan itu sebagai peluang yang akan kita deliver ke user juga gitu. Terus yang ke-10, mandiri dan terus berinovasi. Jadi tim diharapkan untuk mandiri dan proaktif dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk inovasi. Jadi mereka juga harus memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, bereksperimen dengan ide-ide baru, dan mencari cara untuk meningkatkan proses pengembangan secara terus-menerus. Jadi kalau di Agile ini pengembangan terus-menerus ya. Jadi sambil produk udah naik ke production, tapi kita masih terus tuh ngelakuin perubahan sesuai dengan kebutuhan user gitu. Jadi produk-produk yang menanamkan prinsip agile itu pasti akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Terus yang ke-11, pengiriman deliver produk secara berkala. Yang tadi gue bilang produk yang menerapkan prinsip agile itu akan terus-menerus ya. Jadi maknanya dia akan berkembang terus-menerus sesuai dengan kebutuhan user gitu. Terus yang terakhir, mengutamakan komunikasi secara langsung. Jadi komunikasi langsung antara anggota tim dan pemangku kepentingan membantu mengurangi risiko kesalahpahaman atau penundaan dalam pengambil keputusan. Tim biasanya melakukan pertemuan tatap muka, diskusi langsung, dan komunikasi secara real time melalui berbagai aplikasi video conference kayak bisa pakai Zoom atau Google Meet gitu. Nah, oke. Jadi dari Agile ini punya bisa diterapin beberapa framework gitu. Terutama di sini ada 3 framework, yaitu yang pertama itu Scrum, Kanban, sama Extreme Programming. Nah, tapi ini yang biasa dipakai itu 2, Scrum sama Kanban itu yang sering dipakai gitu pada umumnya. Jadi kalau Scrum sendiri punya arti, jadi Scrum itu kerangka kerja dalam Agile metodologi yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol pengembangan perangkat lunak serta proyek-proyek kompleks lainnya. Scrum sendiri memberikan struktur dan pedoman yang memungkinkan tim untuk bekerja secara kolaboratif, fleksibel, dan efisien. Terus ada Kanban. Kanban itu sistem visual untuk mengelola pekerjaan saat bergerak melalui proses. Fokus utamanya adalah meningkatkan efisien, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan produktivitas melalui visualisasi dan kontrol aliran kerja. Terus yang terakhir ada Extreme Programming, metode pengembangan perangkat lunak dalam ujian metodologi yang berfokus pada peningkatan kualitas perangkat lunak dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi di sini gue akan jelaskan kerangka kerja Scrum. Nah, di sini ada 3 kerangka kerja Scrum. Itu pertama sprint. Sprint itu periode waktu terbatas untuk menyelesaikan sekumpulan tugas atau fitur yang telah direncanakan. Terus yang kedua, daily stand up. Pertemuan harian singkat untuk membahas kemajuan, hambatan, dan rencana tim. Jadi sprint itu jatuhnya kayak timeline. Terus yang daily stand up itu untuk pertemuan harian singkat untuk membahas kemajuan, hambatan, dan rencana tim. Jadi biasanya dari stand up itu dilakukan 15 menit setiap hari sebelum mulai kerja gitu. Gunanya ya itu untuk membahas kemajuan, hambatan, dan rencana. Jadi kita cari solusi bareng-bareng untuk bottleneck yang berlaku di perusahaan tersebut gitu. Terus yang ketiga ada sprint review. Jadi sprint review ini lebih ke evaluasi dan demonstrasi hasil kerja pada akhir setiap sprint. Jadi kalau seandainya sprint 1 udah selesai,
Nah, itu akan dilakukan namanya sprint review untuk melihat evaluasinya gitu. Oke, terus kerangka kerja Kanban itu yang pertama to do. To do itu adalah daftar tugas yang harus dikerjakan. Terus yang kedua ada in progress. In progress itu tugas yang sedang dikerjakan oleh tim. Yang ketiga itu ada dan yang telah selesai dan siap untuk dikirim. Nah, biasanya kalau di Kanban ini bedanya beda perusahaan tuh beda-beda kerangkanya sebetulnya gitu. Jadi tapi ini yang tiga yang gue terangkan, yang gue tampilkan di layar ini yang udah pasti ada gitu. Tapi ada beberapa perusahaan juga ada yang di sebelum to do tuh ada yang namanya backlog. Backlog itu kayak ide dulu gitu, asumsi dulu gitu. Nanti kalau di kantor gue tuh sebelum to do ada backlog, terus setelah in progress, sebelum dan ini, setelah in progress ini ada yang namanya review kalau di kantor gue. Setelah review baru masuk ke dan gitu. Oke, gue recap kembali ya. Jadi manfaat Agile sendiri itu pertama ada pengiriman cepat. Agile memungkinkan tim untuk mengirimkan nilai ke pelanggan secara reguler dan cepat. Yang kedua ada fleksibilitas. Agile memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan di sepanjang proses. Yang ketiga ada kolaborasi. Agile sendiri mendorong kolaborasi yang erat antar tim, pelanggan, dan stakeholder. Yang keempat ada kualitas. Pendekatan interaktif dan umpan balik konstan dalam Agile meningkatkan kualitas produk. Jadi ini adalah manfaat Agile. Oke. Jadi mengapa Agile itu penting? Sorry, typo. Jadi Agile itu penting karena pertama itu ada adaptif. Agile memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Terus yang kedua ada inovatif. Pendekatan Agile mendorong eksperimentasi, pembelajaran, dan pengembangan produk yang inovatif. Yang ketiga itu ada kompetitif. Dengan menerapkan Agile, organisasi dapat merespon lebih cepat dan lebih efektif dalam daripada pesaingan. Oke, jadi ini alasan orang-orang menggunakan metodologi Agile. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya. Thank you. Oke, thank you Bro Ilham buat explanation-nya ya terkait agile methodology. So we will go to the next section. Dan the next section is about key question and answer. So kalau ini kan di sini ada yang mau bertanya terkait agile methodology, ingin tahu lebih dalam atau mungkin ada explanation yang sebelumnya kurang clear. Kalian bisa tanyakan di session kali ini ya. Okay, anyone have a question? Cool. Oh, Farhan. Let's go, Farhan. Logik. Ya. Bentar. Cek lagi. Masuk. Oke deh. Mau tanya dong, Ilham. Tadi kan terkait 4 pilar ya, agile gitu. Nah, kalau tadi dibilang itu adalah fleksibel untuk keberlanjutan gitu. Aplikasi yang sebelumnya udah ada di software host, contoh dari lu tadi, terus diadaptasi, dikasih ke klien apa yang kurang, apa yang bisa dicapai gitu, apa yang bisa dikembangkan. Pertanyaan gue gini, apakah agile ini cocok untuk build apps dari nol gitu, from scratch? Itu cocok nggak pakai agile langsung gitu? Terus lanjut lagi ya, pertanyaan kedua, kan tadi ada beberapa framework Scrum, terus habis itu apalagi tadi? Terus sama Kanban sama Extreme ya. Kenapa Agile itu lebih banyak pakai dua itu? Kenapa Extreme Programming itu tidak diberlakukan jarang dipakai untuk sebagai frameworknya Agile ini gitu? Oke. Mungkin itu aja sih. Oke. Gue jawab dulu ya masalah fleksibel gitu. Dari kalau seandainya ada perusahaan mau build apps from scratch gitu kan,
sampai go to market gitu. Itu kenapa lebih bagus pilih ke konsep agile, karena pasti gini, kita sebagai software house bikin produk. Pasti kan kita bikin produk itu karena ada sesuatu masalah kan di masyarakat lah, let's say gitu. Nah, pasti kita sampaikan gini, seandainya gue mau bikin produk nih, penginputan data masyarakat untuk RT, seandainya gitu. Seandainya gue bikin produk untuk kebutuhan RT lah gitu, termasuk untuk isi pendataan masyarakatnya, terus nanti ada fitur-fitur pengumuman atau ada fitur untuk pembagian bansos gitu. Nah, kan dari produk itu kan kita ada beberapa fitur ya. Nah, kenapa kalau di IJEL itu kita harus pilih yang namanya MVP-nya dulu dari produk kita. Dari produk kita harus cari tahu dulu MVP-nya apa sih gitu dari produk yang mau kita deliver ke masyarakat. Oh, ternyata MVP-nya let's say pendataan masyarakat dulu nih gitu, pendataan warga dulu. Nah, berarti itu bisa kita deliver dulu, bisa kita prioritaskan dulu untuk build. Nah, setelah fitur itu jadi, kita bisa langsung deliver tuh ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa gunain RT itu bisa gunain fitur itu sambil kita ngedevelop yang lain. Jadi dari situ sih sebenarnya pertama kita nggak kehabisan konsep, karena kenapa? Karena pasti ada masukan dari warga atau dari user gitu. Ada masukan, oh mas ternyata nih pas di input warga, pas di inputan untuk fitur warga, input data warga, ada yang kurang nih data ini gitu, harusnya wajib nih kok nggak ada gitu. Nah itu jadi kita bisa nge-build produk yang sempurna tapi sambil berjalan gitu. Yang penting tuh MVP-nya udah kita deliver dulu ke user gitu. Jadi lebih fleksibel aja sih, lebih fleksibel, dan kedepannya kalau seandainya udah jadi 100% pun itu udah pasti bener-bener ngejawab kebutuhan masyarakat gitu. Oh, I see. Berarti bukan berarti jika kita bikin satu fitur dari nol itu bukan berarti nggak efisien pakai agile kan? Itu mah tergantung gimananya kita ngedevelop ya. Iya. Oh yaudah, oke. Oke, lanjut. Oke, terus untuk yang masalah framework-nya ya, kenapa extreme programming kok jarang digunain ya? Betul. Oke. Mungkin kalau bukan jarang digunain ya, mungkin ada banyak juga yang digunain. Ini jadi based on research gue aja sih ya. It's okay ya. Jadi kenapa extreme programming menurut gue ya, jarang digunain, karena ini lebih ke yang bener-bener perusahaannya tuh harus tech company lah gitu. Yang PM-nya tuh sekarang kan lagi zamannya PM tech ya. Jadi product manager yang khusus bener-bener di bagian teknologinya gitu. TPM lah, technical product manager sekarang tuh lagi booming kan. Nah, makanya biasanya di software house gitu butuh banget TPM. Karena apa? Karena bisa buat nerapin yang namanya extreme programming juga untuk framework-nya gitu. Jadi ada orang-orang khusus lah gitu yang benar-benar yang PM tapi teknikalnya gitu untuk menerapin framework ini gitu. Oh, berarti bukan hanya sebagai kayak Scrum Master dan lain-lain itu ya. Jadi harus tahu teknikal juga berarti ya. Betul. Kalau Scrum Master kan itu lebih ke concepting untuk menjalankan Scrum kan. Gitu. Oke. Oke. Berarti sekarang bisa bilang ini ya, Master of Engineering. Iya, sekarang tuh jujur aja ya, makanya banyak nanti kedepannya banyak banget pekerjaan yang hilang ya, digantikan oleh yang namanya product management. Iya, kayak nanti UI UX tuh udah nggak ada, digantikan oleh PM, tapi yang bagian user desainnya gitu. Berarti ini dong palu gada. Iya, makanya kok dibilang PM itu avatar, Pak. Waduh. Harus ngerti technical, harus bisa desain, karena kan kita harus nge-build dari konsep terus kita nyusun product vision sampai kita bikin yang namanya wireframe gitu. Berarti product owner nggak ada dong? Apanya? Product owner nggak ada dong?
Pro kontra tetap ada. Oke. Iya. Tapi oke, clear sih yang action programming. Thank you ya Ilham jawabannya. Ada Nanti lagi? kan lanjut dulu buat yang lain. Thank you Farhan buat questionnya, dan thank you buat Ilham ya udah jawab. Anyone want to ask something else? Who? Oh, bye. Let's go, bye. Oke, Mas Ilham mau nanya nih, Apa tuh? kira-kira nih agile, maksudnya metodologi agile ini atau sama waterfall ya, kira-kira ada, maksudnya ada pertimbangan dari segi anggaran nggak gitu? Oke, terima kasih Mas Ilham. Oke, thank you Bang Ubay atas questionnya. Oke, kalau seandainya ini masalah anggaran ya di antara agile sama waterfall, better mana sih gitu kan? Nah, kalau dibilang better agile jelas gitu. Karena kenapa? Karena agile itu yang tadi gue bilang lebih mementingkan MVP-nya dulu yang mau dibuild gitu. Kalau kita udah nge-build MVP-nya, itu kita bisa langsung ke production. Jadi cost-nya tuh nggak gede. Beda sama waterfall. Kalau waterfall kan kita perencanaannya harus jelas, terus development-nya harus clear dulu 100% baru kita deliver ke user. Itu kan cost-nya pasti gede. Seandainya kan, let's say kita punya satu produk, ada 15 fitur. Kalau di waterfall kan lo harus rencanain dulu tuh 15 fiturnya itu dengan matang-matang sebelum lo deliver ke user. Gitu kan. Dan pastinya pas lo nge-build 15 fitur itu lo bakal bayar engineer banyak. Beda halnya dengan agile gitu. Agile itu seandainya lo punya 15 fitur. Dari 15 fitur ini seandainya MVP-nya satu fitur. Ya lu cuma cukup nge-build memprioritaskan satu fitur itu, satu fitur MVP-nya, terus lu deliver, langsung lu bisa langsung production. Sisanya ya lu tinggal nge-build sambil berjalan aja. Jadi lu production sambil nge-build gitu. Jadi nggak makan banyak biaya lah untuk engineer-nya gitu. Seperti itu. Clear nggak Bang Ubay? Oke, noted. Oke, ada lagi? Ya. Ya, monggo langsung aja. Mau lanjutin yang tadi deh, yang tadi Ubay. Berarti kalau dari penjelasan lo itu, kalau waterfall itu ibaratnya tuh kayak full satu apps itu udah siap baru bisa di deliver ke production ya. Sedangkan kalau agile itu continuous development ya, kayak sedikit-sedikit tapi terus tetap continuous gitu developmentnya, kayak gitu nggak sih? Ya betul. Jadi kembali lagi ya, kalau waterfall berarti lo harus nge-develop dulu nih sampai bener-bener nih aplikasinya sempurna gitu. Baru lo bisa naik ke production, baru bisa lo jual. Tapi kalau agile enggak gitu. Makanya banyak software house yang lebih milih agile gitu, karena dari satu sisi waktu developmentnya juga nggak terlalu lama, yang kedua anggarannya juga nggak terlalu besar gitu. Oke. Kayaknya digunakan untuk fix project gitu ya, yang apa namanya, yang start dan end-nya udah jelas. Ya kan project skripsi itu. Karena kan kalau waterfall kelihatan ya, udah apa yang mau dikerjain, start from zero until end-nya, apa aja yang mau dikerjain dan kapan selesainya. Iya, betul. Tapi kalau kan banyak yang dikerjain, capek juga ngeliatnya, banyak banget dikerjain. Iya. Jadi biasanya sih kalau pemerintahan ya itu pastinya masih pakai waterfall sih. Biasanya nggak 100% waterfall sih, jadi bisa di-combine juga ke agile gitu. Oke. Ya, let's skip bahas pemerintahan ya. Direkam ini. Kita ganti aja ya. Iya Bang Ubay. Oke, mau nanya nih, kira-kira dari segi dokumentasi itu lebih efektif mana ya, waterfall atau agile? Nah, kalau dokumentasi pastinya waterfall Pak, karena agile itu nggak mengutamakan dokumentasi gitu. Kalau agile soalnya gimana? Soalnya pernah dengar dari expert itu kalau dokumentasi agile itu kan benar-benar step by step ya, maksudnya kan dia lebih terstruktur lah jadinya gitu. Kalau waterfall kan ya bagaimana dokumentasi yang penting jalan gitu.
Apa benar begitu, Mas Ilham? Dokumentasi development-nya kah? Ya semacamnya. Oh, ya. Jadi kalau untuk dokumentasi development-nya sih sebenarnya ya kalau di Agile ini yang berdasarkan pengalaman gue ya di kantor gitu ya. Dokumentasinya sih cuma main di GitHub doang sih, di branch-nya doang gitu. Nggak sampai ke detail banget kayak harus kayak bikin di satu dokumen let's say di Google Doc gitu untuk proses development-nya nggak gitu sih. Gitu. Oh, ini sebenarnya depends on the situation juga ya, Bay. Karena dulu waktu gue di Flip, karena kita kerja kan remote ya, full remote at that time. Jadi sometimes kalau kita mau build something big, itu harus itu akan memerlukan banyak endpoint, misalkan banyak endpoint dan banyak manpower di sana. Let's say kita perlu 4 orang dari mobile atau 3 orang dari backend, terus ada beberapa QAs dan biasanya untuk something yang big kayak gitu, kita akan masukkan satu task di mana task itu hanya fokus untuk membuat sebuah documentation, dan maksudnya technical documentation. Jadi nanti dari situ jadi ini masih part of dari Scrum ya, jadi salah satu one of the tasks gitu yang benar-benar fokus untuk create dokumentasi aja. Jadi nanti in the next sprint kita tahu apa yang mau dikerjain, apa aja yang butuh dikerjain, dan siapa yang ngerjain kayak gitu. Jadi dokumentasi itu akan menjelaskan bahwa oh kita perlu endpoint sekian sekian sekian, terus dependensi yang kita perlu sekian sekian sekian. Nanti dari mobile sama backend yang diperluin berapa orang totalnya kayak gitu. Nah biasanya kita ada proses dokumen itu supaya karena kan kalau kita pakai Scrum ini kita ngerjain sebuah task yang kecil-kecil ya. Jadi benar-benar dibuat sekecil mungkin dan itu akan sebisa mungkin ya disebar ke beberapa orang kan. Nah kalau kita nggak punya dokumen yang well untuk ngerjain suatu hal yang besar, nanti jadi berantakan dan bahkan ada yang kelupaan gitu untuk di develop. Nah makanya biasa kita pakai documentation walaupun kita pakai metode Scrum gitu. Jadi dokumen tetap ada. Ini case in my experience ya, dokumen tetap ada dan nanti dokumen itu fokus untuk ngejelasin secara teknikalnya apa yang kita kerjain kayak gitu sih. Oh, gue paham maksud gue, Bay. Jadi gini, Bay, kalau di Agile itu kan ada namanya product management kan. Jadi product management ini bakal ngadain satu meeting dengan beberapa lead technicalnya, let's say kayak lead dari software engineer atau lead dari bagian UI UX gitu. Nanti mereka sama product management itu akan buat yang namanya PRD, Bay. Product Requirement Document gitu. Nah dari PRD itu yang akan dideliver ke engineer gitu. Jadi nanti engineer-nya itu baca keperluannya apa, fiturnya apa, itu dari PRD-nya. Kayak gitu, Bang Ubay. Berarti PRD itu hanya untuk Agile. Iya sih. Dia nggak untuk waterfall juga. Kalau waterfall kan tuh biasanya udah jelas ya dari awal, Boy. Dari perencanaannya gitu. Karena timeline-nya tuh udah benar-benar tersusun kan, beda sama Agile. Jadi harusnya sih kalau contoh ya kayak gue bawa ke plat merah lah gitu ya. Kayak gue sering ada project di plat merah. Itu biasanya mereka tuh udah ngejelasin bener-bener ngedefine keperluannya apa gitu, kebutuhannya apa. Jadi kita nggak usah nyusun PRD lagi sih dari situ. Tinggal dari project manajernya yang nggak bakal ngedeliver ke engineer-nya, butuhnya berapa engineer gitu, butuh di bagian apa aja kayak gitu. Perlu di gua view nggak sih contoh PRD gitu? Boleh banget, Mas. Oke. Kalian sama FSD. Waduh. Oke. Jadi di sini ada contoh PRD lah ya. Gue lagi dulu sempat bikin namanya Stylelux gitu. Jadi kalau di PRD ini bakal dijelasin background dari produknya itu apa sih gitu. Terus
Jadi gini ya, beda PM, beda orang, beda company, itu penyusunan PRD-nya beda-beda gitu. Jadi ini contoh yang dibikin ala-ala gue lah sama tim gitu kasarnya. Tapi nanti jangan sampai pas lagi di kantor kok PRD-nya beda sih sama yang gue kasih tahu gitu. Itu udah pasti beda sih gitu, karena beda orang beda-beda style untuk penulisan PRD-nya gitu. Jangan kan itu, gue satu kantor juga beda tim, beda styling. Nah, iya kan? Background di sini seperti user story gitu nggak? Nggak, Oh beda. beda-beda. Di sini ada background-nya, background dari produknya, terus ada problem statement-nya. Kenapa sih kita bikin apa ya, ambil MVP-nya gitu. Jadi itu MVP-nya itu sesuai based on research PM-PM-nya gitu ya. Dari problem statement nanti dapat namanya, kita bisa nyusun how make we-nya gitu. How make we statement, terus high level approach-nya itu apa. Nah, sampai dapat objektifnya. Ini sebenarnya ini PM banget lah bahasanya. Gitu. Kalau sandaikan untuk PRD ke engineer sih nggak sekompleks ini seharusnya. Gitu. Nah, sampai sukses metriknya itu apa, goalnya apa, terus metriknya itu apa, gitu. Itu nanti ada di PRD gitu. Sampai sebenarnya nih ada juga yang pakai acceptance kriteria, ada juga yang nggak pakai gitu. Jadi sini gue jelasin aja. Jadi di ini gue pakai Scrum ya. Di Scrum itu ada namanya Epic gitu. Ada Epic, ada Epic. Nah, nanti dari Epic ini dipecah jadi user story. Gitu. Dari user story ini kenapa kita ambil kenapa ada namanya apa user story as a user can choose clothes in showcase. Jadi itu karena ada yang namanya di sini jelasin di acceptance kriterianya gitu. Nah, di sini juga ada priority-nya dari fitur ini, dari Epic ini priority-nya apa sih, high, low, atau medium gitu. Itu ada semua dijelasin di PRD. Nah, setelah itu ada yang namanya user interaction ya, gitu. Jadi di sini dijelasin alurnya nih dari user flow-nya. Jadi user flow itu ada beberapa ya, kayak happy pet atau unhappy pet gitu. Jadi tergantung PM-nya juga. Ini contoh dari gue aja ya. Kenapa gue bikin user flow seperti ini gitu? Karena berdasarkan research juga kan dari user-user tersebut gitu. Ini contoh happy pet-nya atau user flow-nya. Nah, ini ada alternatifnya. Ini yang gue bilang negatif pet-nya atau unhappy pets gitu. Nah, ini bisa dibaca gitu. Nanti yang baca ini para lead engineer gitu. Malah ada juga yang langsung ke deliver ke engineer-nya langsung gitu. Nah, setelah ini baru udah PM ini akan buat yang namanya wireframe gitu. Untuk wireframe ini cuma kerangka aja ya gitu, karena nanti akan dirapikan lagi oleh orang UI UX gitu. Dari UI UX baru di deliver ke front end. Nah, terus ini ada prototipe-nya juga. Nih prototipe ini jujur ini buatan PM gitu. Jadi makanya kembali lagi yang tadi gue bilang, kenapa nanti ke depannya orang UI UX itu bakal tergantikan oleh UX product management designer gitu. Karena mereka itu job desk-nya pertama buat wireframe, bisa juga buat bener-bener UX-nya gitu. UI-nya sorry. Karena mereka yang research juga untuk kebutuhan user. Sampai bikin prototype pun ini tugas dari PM designer gitu. Nah, ini contohnya prototipe yang udah dibuat oleh PM gitu. Nah, ini contoh sprintnya ya gitu. Sebenarnya sih ini bisa dicek kalau di sebentar. Ini bisa dicek di Jira software-nya gitu, karena kebetulan kita lagi ada di Confluence, jadi kita lihat PRD-nya dulu. Tadi ada, jadi kalau requirement itu kalau gue pribadi gue taruh di bawah gitu.
Dari epic-nya apa, user story-nya apa, importance-nya apa, terus Jira issue-nya apa. Gitu. Jadi dari PRD ini enaknya di Jira Software itu bisa nge-link juga gitu ke Confluence. Jadi dari Confluence bisa kita klik, bisa kita link ke Jira-nya. Jadi kalau seandainya engineer baca PRD, nanti dimasukin ke Jira issue-nya di sini, tinggal diklik aja langsung ngedirect ke Jira Software. Halo. Okay. Yeah, I have a question like Farhan said. Oke, begini Bang Ubay ceritanya. Oke, dokumentasinya. mantap. Ya, move to presentation aja sih. Ham, saran ya. Soalnya buat publik kan nggak enak. Ya nggak apa-apa. Aman-aman. Itu project udah selesai kok. Mantap. Terima Ya, kasih kalau Mas. udah size so far harusnya aman ya. Aman-aman. Oke. Ya, tadi gue juga kepikiran yang sama, mau share di grup. Iya, be careful aja buat yang lain ya. Khawatir kelupaan gitu kan. Nanti takutnya project belum ready yet, malah ke-publish. Okay, thank you, Ilham, for the example of the documentation is clear enough. Dan anyone else want to ask something to Ilham before we close? So far, I do not have any question. So far, all clear. Ya, intinya kalau Agile dengan Scrum metodologi lebih chill aja ya. Mau ngerubah timeline. Ekstrim dong, ekstrim. Aduh. Oke. Di berasa PM dulu. Bang Farhan makin ekstrim ya? Dulu Mas. Oh, oke. Ekstrim banget ya. Oke, gue rasa udah nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita udahin aja. Once again, thank you Ilham udah share tentang ini, dan hopefully yang nonton ini di YouTube nanti bisa, dan kalau ini kan memang mau perlu belajar lebih dalam tentang ini, nanti bisa mention langsung ke Bro Ilham ya. Nanti LinkedIn-nya, punya LinkedIn kan ya, Ham? Ada. Ya, nanti LinkedIn-nya akan gue put in the description section, so nanti kalian bisa langsung connect to him dan asking directly. Oke, oh ya, thank you juga buat yang lain udah hadir, dan jangan lupa kita akan ada sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya ya kalau based on tanggal itu berarti minggu depan ya. Kalau gitu, thank you once again for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.